Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fatimah Ramadan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bab 2, yaitu berupa pembangunan ekonomi komparatif. Baik, poin pertama kita akan membahas mendefinisikan negara-negara berkembang. Dalam bab ini dijelaskan bahwa negara berkembang adalah negara yang memiliki tingkat pendapatan per kapita relatif rendah serta menghadapi berbagai keterbatasan struktural dalam proses pembangunannya. Namun, istilah berkembang bukan berarti negara tersebut stagnan, melainkan sedang berada dalam proses transformasi ekonomi dan sosial. Negara-negara ini umumnya masih menghadapi masalah kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, kualitas pendidikan, dan kesehatan yang belum merata, serta ketergantungan terhadap sektor pertanian atau komoditas primer. Todaro menekankan bahwa pengelompokan negara tidak hanya didasarkan pada pendapatan, tetapi juga pada struktur ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan institusional. Dengan demikian, pembangunan harus dipahami sebagai proses multidimensi yang melibatkan perubahan ekonomi, sosial, dan kelembagaan secara bersamaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas poin kedua, yaitu indikator dasar pembangunan berupa pendapatan real, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan ekonomi tidak cukup diukur melalui total output nasional saja. Oleh karena itu, terdapat 3 indikator dasar digunakan untuk menilai tingkat pembangunan suatu negara, yaitu berupa pendapatan real per kapita, kesehatan, dan pendidikan. Pendapatan real per kapita menunjukkan rata-rata kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup setelah disesuaikan dengan tingkat harga. Namun, pendapatan saja tidak cukup menggambarkan kesejahteraan jika tidak diikuti dengan peningkatan kualitas hidup. Kesehatan menjadi indikator penting karena masyarakat yang sehat memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan kualitas hidup yang lebih baik. Ukuran yang sering digunakan antara lain yaitu berupa harapan hidup dan angka kematian bayi. Pendidikan mencerminkan kapasitas manusia untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan inovasi. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan stabil. Baik, lebih lanjutnya kita akan membahas dua intinya, yaitu pertama berupa paritas daya beli. Paritas daya beli digunakan untuk membandingkan pendapatan antar negara dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga. Tanpa penyesuaian ini, negara berkembang akan tampak jauh lebih miskin daripada kondisi sebenarnya karena harga barang dan jasa di negara tersebut biasanya lebih rendah dibandingkan negara maju. Dengan menguasai atau menggunakan PPP, perbandingan menjadi lebih adil karena mencerminkan daya beli real masyarakat. Artinya, ukuran kesejahteraan menjadi lebih realistis dan tidak bias akibat perbedaan struktur harga domestik. Yang kedua, B. Indikator kesehatan dan pendidikan. Dalam dimensi kesehatan, indikator seperti angka harapan hidup menunjukkan seberapa baik sistem pelayanan kesehatan dan kondisi lingkungan suatu negara. Harapan hidup yang tinggi mencerminkan kualitas hidup yang lebih baik dan stabilitas sosial yang lebih kuat. Dalam dimensi pendidikan, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah digunakan untuk mengukur tingkat akses dan partisipasi pendidikan. Pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga mendorong mobilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Poin yang ketiga, ukuran holistik taraf hidup dan kapabilitas. Di sini kita akan membahas 3 poin, mulai dari A, indeks pembangunan manusia tradisional. Indeks pembangunan manusia atau IPM dikembangkan untuk mengukur pembangunan secara lebih luas dibanding GDP. IPM menggabungkan 3 dimensi utama berupa kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Dengan menggunakan IPM, negara dapat dibandingkan berdasarkan kualitas hidup masyarakatnya, bukan hanya berdasarkan total produksi ekonomi. Hal ini memberikan gambaran yang lebih manusiawi mengenai tingkat pembangunan. Yang B, indeks pembangunan manusia baru. Versi terbaru IPM menggunakan rata-rata geometrik untuk mengurangi dominasi satu dimensi terhadap dimensi lainnya.
Jika satu indikator sangat rendah, maka nilai keseluruhan IPM akan ikut menurun secara signifikan. Perubahan ini membuat pengukuran menjadi lebih sensitif terhadap ketidakseimbangan capaian untuk dimensi pembangunan, sehingga hasil lebih akurat dalam menggambarkan kondisi suatu negara. C. Menghitung NHDI. Perhitungan NHDI dilakukan dengan menormalisasikan setiap indikator ke dalam skala yang sama, biasanya antara 0 hingga 1. Setelah itu, nilai indeks kesehatan, pendidikan, dan pendapatan dikali dan diambil akar pangkat 3 untuk mendapat nilai akhirnya. Metode ini memastikan bahwa ketiga dimensi memiliki bobot yang seimbang dan dalam menentukan tingkat pembangunan suatu negara. Baik, kita masuk poin yang keempat berupa karakteristik negara berkembang dalam keberagaman dalam kesamaan. Istilah keragaman dalam kesamaan menunjukkan bahwa meskipun negara-negara berkembang memiliki latar belakang budaya, sejarah, dan sistem politik yang berbeda, mereka tetap menunjukkan pola struktural yang mirip dalam proses pembangunannya. Di sini ada 10 karakteristik negara berkembang, yaitu pertama, standar hidup dan produktivitas yang lebih rendah. Sebagian negara berkembang memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah dibanding negara maju, sehingga daya beli masyarakat juga terbatas. Rendahnya standar hidup tercermin dari akses yang belum merata terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan yang layak. Produktivitas tenaga kerja pun cenderung rendah akibat keterbatasan teknologi, modal, dan keterampilan. Akibatnya, output per pekerja lebih kecil dibandingkan negara maju. Yang kedua, tingkat modal manusia yang lebih rendah. Manusia merujuk pada kualitas pendidikan, keterampilan, dan kesehatan tenaga kerja. Dibandingkan negara berkembang, akses pendidikan masih terbatas dan kualitasnya belum merata. Selain itu, masalah gizi dan layanan kesehatan yang berkurang memadai turut mengaruhi kemampuan kerja masyarakat. Rendahnya modal manusia ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan inovasi. Yang ketiga, ketimpangan dan kemiskinan absolut yang lebih tinggi. Ketimpangan distribusi pendapatan di negara berkembang umumnya lebih besar di sebagian kecil kelompok masyarakat menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi. Sementara mayoritas lainnya hidup dalam keterbatasan. Kemiskinan absolut masih menjadi masalah serius di mana banyak penduduk belum mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Kondisi ini memperlambat pembangunan sosial dan ekonomi. Yang keempat, tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi. Negara berkembang cenderung memiliki tingkat penduduk yang lebih tinggi cepat dibanding negara maju. Tingginya angka kelahiran menyebabkan beban ketergantungan yang besar karena proporsi penduduk usia muda yang sangat tinggi. Hal ini menutup penyediaan lapangan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan dalam jumlah yang besar. Jika tidak dikelola dengan baik, pertumbuhan penduduk dapat menjadi hambatan pembangunan. Yang kelima, fraksional sosial yang lebih tinggi. Banyak negara berkembang memiliki tingkat keberagaman etnis, budaya, bahasa, dan agama yang tinggi. Jika tidak dikelola secara inklusif, perbedaan ini dapat memicu konflik sosial dan ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan tersebut sering menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, stabilitas sosial menjadi faktor penting dalam pembangunan. Yang keenam, jumlah penduduk di desa yang lebih besar namun memiliki tingkat imigrasi desa kota yang lebih cepat. Sebagian besar penduduk di negara berkembang masih tinggal di wilayah pedesaan dan bergantung pada sektor pertanian tradisional. Namun, terbatasnya peluang ekonomi di desa mendorong migrasi besar-besaran ke kota. Urbanisasi yang cepat seringkali tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja dan infrastruktur yang memadai. Akibatnya, muncul pengangguran dan kawasan pemukiman kumuh di perkotaan. Ketujuh, tingkat industrial dan ekspor barang yang lebih rendah. Negara berkembang umumnya masih bergantung pada ekspor komoditas primer seperti hasil pertanian dan bahan mentah. Industri manufaktur modern belum berkembang secara optimal.
Ketergantungan pada komoditas membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga internasional. Rendahnya diversifikasi ekonomi menjadi salah satu tantangan utama. Yang kedelapan, kondisi geografis yang menghambat. Faktor geografis seperti iklim tropis, minimnya akses laut, atau kondisi alam yang sulit dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi. Beberapa negara menghadapi risiko bencana alam yang tinggi yang juga menghambat pembangunan infrastruktur. Kondisi ini mempengaruhi daya saing ekonomi secara keseluruhan. Yang kesembilan, pasar yang terbelakang. Sistem pasar di beberapa negara berkembang belum berjalan secara efisien. Informasi pasar terbatas, sistem keuangan belum berkembang optimal, dan akses terhadap kredit masih sulit. Ketidaksempurnaan pasar ini menghambat investasi dan alokasi sumber daya yang produktif. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi melambat. 10. Dan yang terakhir, dampak sejarah kolonial dan keterkaitan eksternal. Banyak negara berkembang memiliki warisan kolonial yang masih berbentuk struktur ekonomi mereka, di mana ekonomi dirancang untuk mengekspor bahan mentah dan mengimpor barang jadi, menciptakan ketergantungan historis terhadap negara maju. Kondisi ini diperkuat oleh hubungan internasional yang tidak seimbang, di mana negara berkembang sangat dipengaruhi oleh harga komoditi dunia, arus modal asing, dan kebijakan perdagangan global. Ketergantungan terhadap utang luar negeri dan bantuan internasional membatasi kemandirian kebijakan ekonomi, sehingga perubahan ekonomi global termasuk fluktuasi pasar dan krisis internasional berdampak besar pada stabilitas sosial dan ekonomi domestik. Baik, kita akan membahas poin selanjutnya, yaitu yang kelima, perbedaan antara negara berpendapatan rendah saat ini dengan negara maju pada tahap awal. Yang pertama, anugerah sumber daya alam dan manusia. Beberapa negara maju pada masa awal industrialisasi memiliki kombinasi sumber daya alam dan tenaga kerja yang mendukung pertumbuhan. Negara berkembang saat ini tidak selalu memiliki kondisi serupa atau menghadapi eksploitasi yang berbeda dalam sistem global. Selain itu, persaingan internasional kini jauh lebih ketat. Yang kedua, tingkat pendapatan per kapita dan GDP relatif. Kesenjangan pendapatan global saat ini jauh lebih besar dibandingkan masa lalu. Negara berkembang harus mengejar negara maju yang sudah berada pada tingkat teknologi dan produktivitas yang tinggi. Jarak awal yang besar ini membuat proses konvergensi menjadi lebih sulit. Yang ketiga, perbedaan iklim. Banyak negara maju terletak di wilayah beriklim sedang yang relatif mendukung produktivitas pertanian dan kesehatan. Sebaliknya, negara berkembang di wilayah tropis sering menghadapi tantangan penyakit dan produktivitas yang lebih rendah. Faktor ini berpengaruh terhadap pembangunan jangka panjang. Yang keempat, jumlah distribusi dan pertumbuhan penduduk. Negara berkembang saat ini memiliki populasi yang jauh lebih besar dan pertumbuhan yang lebih cepat dibanding negara maju pada masa awalnya. Tekanan demografis ini meningkatkan kebutuhan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan infrastruktur dalam skala besar. Nah, yang kelima, peran historis migrasi internasional. Negara maju pada masa lalu memperoleh manfaat besar dari arus migrasi tenaga kerja yang meningkatkan kapasitas produksi. Saat ini, mobilitas internasional lebih terbatas dan regulasinya lebih ketat. Negara berkembang tidak memiliki peluang yang sama seperti dahulu. Yang keenam, stimulus pertumbuhan perdagangan internasional. Pada masa awal industrialisasi, beberapa negara maju mendapat keuntungan dari sistem perdagangan global yang lebih menguntungkan posisi mereka. Negara berkembang saat ini harus bersaing dalam pasar global yang lebih kompetitif dan kompleks. Yang ketujuh, kemampuan penelitian dalam pengembangan ilmu dasar dan teknologi. Negara maju memiliki kapasitas riset dan inovasi yang lebih kuat sehingga mampu menciptakan teknologi baru. Negara berkembang umumnya masih bergantung pada transfer teknologi dari luar. Ketertinggalan inovasi ini mempengaruhi daya saing jangka panjang. Kelapan, efektivitas lembaga domestik. Institusi yang efektif, stabil, dan transparan memiliki faktor penting dalam pembangunan.
Banyak negara maju telah membangun sistem hukum dan birokrasi yang kuat sejak awal. Sebaliknya, kelemahan institusi di negara berkembang sering menjadi hambatan utama pertumbuhan. Baik, kita akan masuk ke poin pembahasan yang keenam. Apakah standar hidup negara berkembang dan negara maju semakin mendekati kesetaraan? Di sini ada 3 poin. Yang pertama, A. Konvergensi relatif rendah. Secara umum, sebagian besar negara berkembang belum menunjukkan kemampuan untuk mengejar tingkat pendapatan negara maju secara signifikan. Kesenjangan global masih tetap besar. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak otomatis menghasilkan kesetaraan. B. Konvergensi absolut negara. Beberapa negara berhasil tumbuh lebih cepat daripada negara maju dalam jangka panjang. Dalam status tertentu, terjadi konvergensi absolut di mana negara miskin mampu mempersempit kesenjangan. Namun, keberhasilan ini tidak terjadi secara merata. C. Konvergensi relatif negara yang disetimpangkan populasi. Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk, terhadap indikasi perbaikan global karena negara dengan populasi besar mengalami pertumbuhan yang pesat. Meskipun demikian, kesenjangan antar negara masih tetap menjadi tantangan utama dalam pembangunan global. Baik, kita akan membahas poin yang ketujuh, yaitu penyebab jangka panjang pembangunan komparatif yang terbagi atas 3 poin. A. Institusi yang kuat. Institusi mencakup sistem hukum, birokrasi, stabilitas politik, dan perlindungan hak milik. Negara yang dengan institusi yang efektif mampu menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang aman sehingga mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, korupsi, kebijakan yang tidak konsisten, dan lemahnya penegakan hukum meningkatkan risiko usaha dan menghambat pembangunan. Dalam jangka panjang, kualitas institusi menjadi faktor utama yang membedakan negara yang bertumbuh berkelanjutan dan yang stagnan. B. Pendidikan dan teknologi. Pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan kemampuan berinovasi. Penguasaan teknologi memungkinkan efisiensi produksi dan penciptaan produk bernilai tambah tinggi. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang lebih ditentukan oleh kemajuan teknologi dibandingkan sekedar penambahan modal. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan, riset, dan pengembangan sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. C. Integrasi global. Integrasi global melalui perdagangan dan investasi asing membuka akses pasar, modal, dan transfer teknologi. Ekspor menjadi sumber devisa penting, sementara investasi asing membawa pengetahuan dan manajemen modern. Namun, keterbukaan juga menimbulkan risiko ketergantungan dan dampak krisis global. Karena itu, integrasi perlu diimbangi kebijakan domestik yang kuat agar manfaat optimal dan berkelanjutan. Baik, sampailah kita pada kesimpulan. Pembangunan ekonomi komparatif menunjukkan bahwa perbedaan kesejahteraan antar negara merupakan hasil dari sejarah, struktur ekonomi, kualitas institusi, dan kebijakan jangka panjang yang bukan hanya terjadi secara kebetulan. Negara berkembang umumnya memiliki standar hidup, pendidikan, dan kesehatan yang lebih rendah, ketimpangan yang lebih tinggi, serta ketergantungan pada sektor primer. Meskipun masing-masing tetap memiliki keragaman kondisi sosial dan geografis. Tantangan yang mereka hadapi saat ini juga lebih kompleks dibanding negara maju pada awal perkembangannya. Sehingga jalur pembangunan tidak bisa sepenuhnya meniru pengalaman masa lalu. Kesenjangan pendapatan pun tidak otomatis menyempit tanpa fondasi yang kuat. Dalam jangka panjang, pembangunan sangat bergantung pada institusi yang efektif, investasi dalam pendidikan dan teknologi, serta integrasi global yang strategis. Oleh karena itu, pembangunan bukan sekedar peningkatan pendapatan, melainkan transformasi struktural yang menyeluruh
dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikianlah pembahasan pembangunan ekonomi komparatif yang dapat saya sampaikan. Saya Putri Fatimah Ramadan dengan NIM 24060036 mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya.